Halo Netizen, jumpa lagi bersama saya Alonto dari Badan Standarisasi Nasional. Kali ini kami sudah ada di tempat KUB Sentral Agro Lestari di Purbalingga, dan saya sudah bersama ketuanya yaitu Pak Ferry Sabtowibowo ya. Saya berkunjung ke sini ingin melihat bagaimana proses produksi gula palma. Nah, kebetulan KUB Sentral Agro Lestari ini juga sudah menerapkan ISO 22000 ya Pak, sama HACCP. Oke, mungkin pertama saya pengen tahu dulu nih Pak Ferry bisa memperkenalkan apa terkait Sentral Agro Lestari ini, produknya apa, kemudian apa yang dilakukan sampai jangkauan pemasarannya sampai mana. Mungkin silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Ferry Sabtowibowo dari Purbalingga. Kebetulan di sini saya posisi sebagai Ketua Sentral Agro Lestari di Purbalingga. Awal berdirinya KUB sebenarnya karena KUB berdiri karena melihat keprihatinan dari petani-petani gula kelapa di Purbalingga, khususnya di Desa Bumisari, Pak. Karena sudah berpuluh-puluh tahun sebenarnya dari para petani di Desa Bumisari itu memproduksi gula kelapa, Pak. Cuman yang selama dulu itu para petani itu produk gulanya itu cuman masuk di pasar tradisional, kemudian di pabrik-pabrik kecap dengan harga yang sangat rendah, Pak. Kemudian yang akhirnya membuat penghidupan dari para petani di Desa Bumisari, kehidupan taraf hidupnya masih di bawah. Nah, dari situlah kami sebagai putra daerah di Purbalingga yang ada di Desa Bumisari, kami bergabung di dalam kelompok usaha bersama Sentral Agro Lestari, bertujuan untuk mengangkat penghidupan atau taraf hidup dari petani-petani yang ada di Bumisari, Pak. Kemudian kita berdiri di tahun 2017, Pak. Kemudian secara hukum kita juga sudah terdaftar, dan di sini kita sudah mulai merintis, kemudian membina dari petani-petani yang ada di Desa Bumisari, karena setelah kami pelajari bahwa potensi produk gula kelapa organik di mancanegara, di pasar ekspor lumayan baik dari segi kapasitas dan harganya. Dari situlah kami bertekad untuk mengangkat gula kelapa di Purbalingga, di Desa Bumisari, yang tadinya masih untuk pasar tradisional, kemudian pabrik-pabrik kecap. Kami bertekad untuk mengangkat dan lebih memperbaiki secara standar keamanan pangannya, Pak. Dan kami di sini alhamdulillah sudah mempunyai sertifikat organik, Pak, dari Control Union. Kemudian untuk standar keamanan pangannya kita juga ada HACCP. Kemudian kita juga ada ISO 22000 2018, Pak. Dan karena sudah halal juga ya Pak? Betul, sudah halal juga. Karena syarat produk bisa diterima di pasar ekspor itu harus mempunyai sertifikat tersebut di atas. Jadi setelah kami mempunyai sertifikat itu, kemudian kami membina dari dari cara pengolahan dari petani-petani yang ada di Bumisari, Pak, untuk bisa menerapkan standar keamanan pangan, kemudian biar produk yang mereka hasilkan itu memang sesuai dengan kaidah-kaidah organik yang sudah ditentukan di Badan Sertifikasi Organik di Control Union, Pak. Seperti itu. Baik. Kalau produksinya per tahun ini berapa banyak nih, Pak? Kita per tahun kita mempunyai anggota petani deresnya, Pak, itu 478 petani deres, Pak. Jadi untuk rata-rata per bulannya, untuk rata-rata per bulannya kita bisa menghasilkan sekitar 150 ton, Pak, dari 150 ton. Oke. Betul. Kalau untuk pemasarannya sendiri di dalam negeri atau ke luar negeri aja ya, Pak? Kalau secara produk, sebenarnya produk kita sudah dipasarkan di pasar luar negeri, Pak, di ekspor. Cuman memang kebetulan kami masih bekerja sama dengan mitra eksportir yang ada di Indonesia, dan produk kita melalui para eksportir ini, produk kita
bisa menembus pasar-pasar ekspor di Eropa, Amerika, dan Jepang, Pak. Kalau untuk negaranya, negara mana saja, Pak? Seperti di Amerika, Pak, di Amerika, kemudian di apa namanya, juga masuk di Australia juga masuk, Australia, ya, di Jepang juga masuk, kemudian di apa namanya, di apa namanya, Eropa. Di Eropa. Di Eropa itu pokoknya negara-negara Eropa gitu ya, Pak. Di belahan Eropa. Juga. Baik. Kalau untuk sampai ini, Pak, mau menerapkan 22.000 ya, selain permintaan dari buyer ya. Nah, itu kenapa, Pak? Motivasinya apa sih? Sehingga mau berkomitmen untuk menerapkan itu standar keamanan pangan gitu, Pak. Ya. Karena kan pertama itu standar yang mutlak ya, Pak, persyaratan yang mutlak yang harus kita punya, Pak, itu kan, biar produk kita bisa diterima di pasar luar negeri. Kemudian kita juga ingin memberikan produk atau menjual produk dari KUB itu benar-benar bahwa produk yang KUB Sentral Agrow Lestari hasilkan itu benar-benar aman untuk dikonsumsi, kemudian sehat untuk dikonsumsi dan bebas dari cemaran-cemaran yang membahayakan, Pak. Seperti itu. Kemudian dari sumber daya manusia yang terlibat juga kita bertekad bahwa di KUB Sentral Agrow Lestari kita harus mempunyai sistem yang jelas dari hulu ke hilir, Pak, bahwa kita harus mempunyai sistem yang jelas bahwa produk-produk yang dihasilkan itu nantinya benar-benar produk yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu, Pak. Jadi penerapan standarnya nih dari mulai tingkat petani ya, Pak? Betul. Petani. Betul. Terus sampai masuk ke KUB ya? Betul. Gitu. Kalau di KUB sendiri ada berapa nih, Pak? Apa pengurusnya? Kalau di KUB sendiri untuk total ada sekitar 10 orang, Pak, untuk total pengurusnya. Ada sekitar 10 orang yang untuk pengurusnya. Kalau yang di bagian produksinya? Di bagian produksinya kita ada sekitar 15 orang, Pak. 15 orang. Betul. Oke. Baik. Terus kalau untuk balik lagi nih, Pak, untuk penerapannya terkait standar keamanan pangan, ada tantangan nggak sih, Pak? Ini mungkin dari pas baru awal ya mengenal bagaimana cara penerapan standar keamanan pangan, kemudian HACCP. Nah, ini kendalanya apa mungkin atau tantangan yang dihadapi apa nih, Pak? Sebagai pemain gula kelapa ya, Pak. Iya. Apalagi kita beranggotakan 478 petani DNS. Iya. Banyak ya, lumayan banyak. Kemudian dengan 478 petani DNS otomatis kita berhadapan dengan 478 karakter orang. Iya. Kemudian cara pengolahannya masih tradisional. Beda-beda juga ya, Pak. Itu menjadi tantangan terbesar buat kami, Pak. Iya. Menerapkan sistem keamanan pangan yang sesuai dengan standar. Karena kita dituntut harus benar-benar standar yang telah ditentukan ya, Pak. Contoh di sini yang masih menjadi PR di kami ya, Pak. Gitu kan. Jadi tantangan terbesar adalah di mana produk yang dihasilkan langsung dari penderes itu benar-benar bebas logam, katakanlah. Ya, bebas logam. Karena kita masih berproses secara manual di tingkat penderesnya, Pak. Otomatis dari tingkat penderesnya kan masih menggunakan wajan aluminium, Pak. Gitu. Masih menggunakan wajan aluminium, wajan besi gitu kan. Jadi itu memang tantangan terberatnya bahwa tetap masih ada kontaminan logam di situ. Kontaminan logam di situ. Tapi di sini kita ada internal control system, Pak. Ada ICS yang kita kita terjunkan ke lapangan, di mana ICS itu bertugas untuk membina terus-menerus ke personil ICS ya, Pak. Betul. Ada berapa orang, Pak? Kita ada 8, Pak. 8 orang. Betul. Kita ada 8 orang. Jadi kita ada 8 orang ICS, kita terjunkan setiap hari di di petani, bertujuan untuk memberikan penyuluhan gimana cara memproduksi gula merah yang sesuai dengan standar organik dan standar keamanan pangan. Kemudian
untuk menghadapi apa namanya kendala itu Pak, di tingkat petani, maka itu kita harus menyiapkan sarana prasarana Pak di sini, di mana apa namanya produk-produk petani yang kita terima, biar kita nanti produk akhirnya itu benar-benar bebas logam, benar-benar aman untuk dikonsumsi. Ada proses lanjutan di apa namanya di KUB, di proses di sini kita apa namanya sortasi, ada proses sortasi, kita ada proses untuk penangkapan logam juga, pendeteksian logam di sini, sehingga pada akhirnya dengan cara tersebut produk yang kita jual ke buyer benar-benar sudah bebas logam, seperti itu Pak. Baik. Nah, untuk ini nih memberikan apa tadi kan sudah ada pendampingan ya dari ICS ya. Betul. Nah, ini petaninya sendiri pernah maksudnya dilakukan sosialisasi atau seperti apa dia supaya punya pemahaman yang sama nih untuk penerapan standar keamanan pangan. Betul. Jadi untuk di tingkat petaninya sendiri Pak, lewat ICS yang kita terjunkan, karena kita ada pembinaan secara rutin ya Pak. Jadi kita juga apa mempunyai SOP khusus untuk para petani Pak. Dari persyaratan yang buat KUB ya Pak. SOP-nya. Itu SOP-nya nanti diterapkan di petani Pak, bahwa untuk petani mempunyai SOP seperti yang KUB persyaratkan berdasarkan standar keamanan pangan, terus kemudian kaidah halal, seperti itu Pak. Kaidah organik harus sesuai dengan SOP yang sudah kami tentukan, dan itu lewat ICS itulah apa namanya standar-standar itu diberikan sosialisasi ke petani, disampaikan ya. Betul. Supaya mereka paham, dan di tiap-tiap dapur penderes juga akan kita tempel SOP penderes. Jadi saat mereka berproduksi, mereka melihat oh yang diperbolehkan mana, yang tidak diperbolehkan mana, jadi jelas seperti itu. Dan seluruh petani semuanya sama, seperti itu Pak. Baik. Dari mencuci peralatannya harus bagaimana, kemudian apa namanya cara pengolahan gulanya bagaimana, seperti itu. Baik. Nah itu prosesnya berapa lama Pak sampai jadi apa maksudnya berhasil mendapatkan sertifikat gitu? Sekitar kami mulai dari sebenarnya secara apa namanya berdiri ya Pak, itu sebelum tahun 2017 itu sudah berdiri sebenarnya, cuman secara legal didaftarkan di tahun 2017. Jadi prosesnya sudah lumayan lama Pak, hampir sekitar 5 tahun lebih lah Pak. 5 tahun kita berproses, kemudian kita pelajari, kita belajar apa namanya gimana sih standar keamanan pangan, apa yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat itu. Ya, sekitar 5 tahun Pak baru bisa mendapatkan itu. Kita belajar dulu, kita sosialisasi dulu gimana caranya, gitu, seperti itu. Dan alhamdulillah apa namanya sekarang kita sudah mendapatkan itu Pak. Baik. Kalau manfaatnya setelah menerapkan apa saja Pak yang dirasakan gitu setelah menerapkan? Setelah menerapkan standar-standar tersebut sih Pak, yang jelas pertama produk kita lebih bisa diterima Pak di buyer dan di pasar luar negeri Pak. Kemudian kita ada jaminan bahwa apa namanya produk yang kita apa namanya kita produksi itu benar-benar aman dan diterima di pasar luar negeri. Kemudian dari segi pemasaran kita lebih mudah untuk memasarkannya, seperti itu Pak. Dan dari segi harga otomatis itu akan mempengaruhi Pak, dari katakanlah kita sebelum kita mempunyai apa namanya sertifikat HACCP organik, itu akan beda dari segi harganya Pak. Harga antara produk yang tidak bersertifikat organik dengan yang bersertifikat organik, seperti itu akan otomatis dari segi harga akan beda, dan otomatis dengan dari segi harga yang beda, harga beli kita ke tingkat petani yang tadinya mereka menjual di pasar tradisional, kemudian berproduksi apa adanya, kemudian kita berikan sosialisasi itu, mereka menerapkan apa yang kita apa namanya ajarkan, otomatis kita akan memberikan timbal balik harga, otomatis bisa mengangkat dari penghasilan dari para petani. Jadi bisa meningkatkan taraf hidup petani juga ya Pak? Betul. Gitu. Nah Pak, ada pesan nggak nih untuk pelaku usaha lain ya, khususnya yang juga sama nih memproduksi gula kelapa ya, gula palma ini, nah, untuk menerapkan standar keamanan pangan? Ya. Pesan dari saya sebagai Ketua Sentral Agrolestari di Purbalingga Pak, untuk para pemain gula kelapa di manapun, jadi ayo dalam artian apa namanya, kalau misalkan kita berniat bahwa niat
awal kita adalah untuk mengangkat teman-teman petani, untuk mengangkat taraf hidup teman-teman petani. Kita belajar, kita menerapkan sistem standar keamanan pangan, kemudian kita penuhi apa yang dipersyaratkan oleh buyer-buyer yang ada di luar negeri. Kita belajar, otomatis kita akan mendapatkan timbal balik, Pak. Di mana timbal balik itu akan kita dapatkan, kemudian kita bisa mengangkat teman-teman petani daerah yang ada. Seperti itu, Pak. Baik, baik Pak Ferry. Terima kasih nih atas waktunya. Kita sudah bisa sharing ya dengan nanti teman-teman pelaku usaha lain. Mudah-mudahan pelaku usaha lain dapat membantu juga petani-petani, khususnya petani gula kelapa ya Pak, supaya meningkatkan taraf hidup dan juga perekonomian bangsa secara umum. Demikian Senizen, sampai jumpa lagi pada program inspirasi. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. SNI mudah dan menguntungkan. Bangga memakai SNI.